Gadis itu baru saja akan memberitahu orang tuanya kabar bahagia bahwa ia berhasil diterima di sebuah universitas ternama. Namun, begitu sampai di rumah, dunia seakan runtuh di hadapannya. Di dinding tergantung foto hitam putih orang tua dan kakak perempuannya. Ia diberitahu bahwa kedua orang tua dan kakaknya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan, lalu lintas yang mengerikan. Kini, ia harus menjalani hidup hanya bersama adik perempuannya. Karena terlalu berduka, saat itu gadis tersebut tidak terlalu memikirkan mengapa semuanya terasa begitu aneh. Ia tidak tahu bahwa semua itu ternyata adalah jebakan kedua yang telah disiapkan oleh orang tuanya. Segalanya sudah direncanakan satu persatu sejak awal. Setelah harus mengambil tanggung jawab untuk merawat adiknya, gadis itu terpaksa mengubur impiannya untuk kuliah di universitas ternama. Ia kemudian mendaftar di sebuah perguruan tinggi teknik biasa di kotanya. Berkat nilainya yang bagus, biaya kuliahnya dibebaskan, dan ia juga mendapatkan beasiswa. Dengan uang tersebut, ia membeli susu dan berbagai kebutuhan untuk adiknya. Di satu sisi, ia harus merawat adiknya. Di sisi lain, ia harus belajar dan bahkan bekerja di waktu luangnya. Beberapa kali adiknya menangis di kelas hingga siswa lain mengejeknya. Namun, gadis itu tidak pernah menyerah. Ia memilih menanggung semua rasa sakitnya dalam diam. Akhirnya, setelah 4 tahun bekerja keras, ia berhasil lulus. Dan pada hari itu, hidupnya mengalami perubahan besar. Gurunya memberitahunya tentang sebuah program bantuan khusus dari Fushi Group dan menyarankan agar ia mencoba melamar pekerjaan di sana. Dengan penuh harapan, gadis itu datang ke Fushi Group. Namun, di bagian resepsionis, ia diberitahu bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk program bantuan tersebut. Karena dalam sistem perusahaan, kedua orang tua dan seluruh anggota keluarganya masih tercatat sebagai orang yang hidup. Mendengar hal itu, gadis tersebut sangat terkejut. Semua penderitaan yang ia jalani selama 4 tahun tiba-tiba terasa seperti sebuah kebohongan besar. Hanya ada satu pertanyaan di pikirannya. Mengapa orang tuanya tega menyembunyikan kebohongan sebesar itu darinya? Dengan hati hancur, ia berjalan keluar dari perusahaan. Namun, tiba-tiba ia bertabrakan dengan ketua Fushi Group. Begitu melihat wajah gadis itu, sang ketua langsung terkejut karena wajah gadis tersebut sangat mirip dengan istrinya saat masih muda. Sebuah kecurigaan muncul di benaknya. Mungkinkah gadis ini adalah putrinya yang telah hilang darinya 20 tahun yang lalu? Sang ketua diam-diam mengambil sehelai rambut gadis itu. Kemudian, ia pergi ke bagian resepsionis untuk mencari tahu alasan gadis tersebut datang ke perusahaan. Ketika mengetahui bahwa gadis itu datang untuk melamar pekerjaan melalui program bantuan khusus dan selama 4 tahun terakhir membesarkan adiknya seorang diri, amarah sang ketua langsung memuncak. Ia berpikir, bagaimana mungkin ada orang tua yang tega melakukan penipuan sebesar itu terhadap putrinya sendiri? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Subscribe channel ini dan tulis part 2 di kolom komentar untuk mengetahuinya.